Halo teman-teman, kembali sharing bersama Toyspediana dan Dekespediana. Kali ini kita akan bahas satu item yang cukup menarik dan juga ini termasuk salah satu saran yang pernah menulis di konten sebelumnya, itu tentang Oke teman-teman, seperti yang saya tunjukkan tadi, kita akan membahas tentang yang namanya Volkswagen Karmann Ghia. Barang Karmann Ghia ini sendiri merupakan salah satu produk dari grup Volkswagen. Yang pertama kali dirilis sekitar tahun 50-an. Jadi setelah eranya tipe 1 daripada VW Beetle ataupun Ever. Nah, unik daripada Karmann Ghia ini, memang dia menggunakan chassis yang sama seperti yang digunakan oleh VW Beetle. Jadi memang chassis VW Beetle itu yang dinamakan Type 1 itu dipergunakan juga untuk di Porsche 356, dan di Karmann Ghia kalau nggak salah juga dipakai juga untuk di VW Safari sepertinya ya, karena tipenya masih tipe 1, yaitu tipe Safari itu adalah tipe 181. Nah, jadi seharusnya untuk mobil ini kan VW 335 Porsche 356, kemudian kita ambil VW Kodok, kemudian juga kita ambil VW Safari, dan juga kita akan ambilkan VW Karmann Ghia. Nah, keempat mobil ini konon kabarnya memiliki sasis yang sama, karena memang dari mereka dinamakan sebagai tipe 1, type 1 untuk kecuali yang Porsche ya. Porsche ini hanya kebetulan yang mendesain daripada VW tersendiri adalah Ferdinand Porsche. Kita akan fokuskan cerita kali ini tentang Karmann Ghia itu sendiri. Karmann Ghia itu dibuat pertama kali dibuat di era tahun 1955 sampai 1974. Uniknya, desain mobil ini dibuat oleh suatu rumah desain di Italia yang bernama Carrozzeria Ghia yang berada di Turin, Italia. Carrozzeria Ghia sendiri itu berdiri di tahun 1916 di Turin di Italia, dan konon kabarnya sekarang sudah dimiliki oleh Ford Motor Company. Sedangkan untuk bodi ataupun pengerjaan daripada karoseri bodi daripada Karmann Ghia ini dibuat oleh Karmann. Karmann itu didirikan tahun 1901 di Osnabrück, Germany, yang didirikan oleh Wilhelm Karmann. Nah, gabungan daripada satu desainer, satu karoseri menjadilah dia menamakan dengan Karmann Ghia. Nah, Karmann Ghia, kita akan bahas Karmann Ghia yang cukup banyak variannya. Kita akan beberapa merek kita akan pakai di sini dan beberapa skala yang tentunya kita akan memilih skala-skala yang 164 ataupun sekitar 150 lah, karena kalau udah skala besar itu pastinya desain ataupun hasil daripada model car ataupun toys car tersebut akan menjadi hampir sempurna. Kita akan tunjukkan di sini beberapa model daripada Volkswagen Karmann Ghia. Pertama saya akan tunjukkan ini adalah Karmann Ghia. Kalau nggak salah ini yang pertama kali dibikin oleh Hot Wheels. Tetapi dia tidak keluar, paling keluarnya hanya sekali atau dua kali di set ini, sama set satu lagi yang isi dua kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi nanti oleh teman-teman jika memang mengetahui. Ini adalah dari seri California Custom. Waktu dia mengeluarkan edisi California Custom, Hot Wheels itu mengeluarkan banyak varian mobil-mobilan yang memiliki packaging ataupun
display persis seperti ini, yaitu tabung silinder ya. Beberapa mobil yang pernah dikeluarkan dari seri ini termasuk adalah VW Bus, Karmann Ghia, kemudian Camaro, Chevy, dan lain-lainnya. Nah, kita fokus di Karmann Ghia-nya, kita bisa lihat kan, bisa dilihat detail mobilnya cukup bagus. Setelah mengeluarkan edisi Karmann Ghia yang California Custom, karena memang ini keluar di edisi special item ya, dia tidak keluar di edisi regulernya. Jadi memang tidak ada edisi reguler ataupun edisi mainline. Dia benar-benar pure keluar di edisi collector edition, ataupun ini namanya California Custom. Tahun 2007 Hot Wheels juga mengeluarkan edisi yang namanya Volkswagen Karmann Ghia seperti ini, dan sepertinya keluar pun tidak dalam jumlah yang lama ataupun jumlah yang banyak, karena memang pada akhirnya mobil ini hanya keluar di first edition tahun 2007, tidak pernah keluar lagi di edisi mainline ataupun edisi reguler ataupun edisi harga normal di gantungan. Dia otomatis keluar di edisi edisi collector edition, ataupun bahkan ada beberapa dijadikan mobil convention yang mungkin sekarang untuk di kalangan para kolektor yang edisi conventionnya lumayan harganya. Dia juga keluar di luar mainline tadi, dia keluar juga ada di edisi kalau masalah di track day, kemudian beberapa edisi yang lain lagi. Saya tunjukkan, saya memiliki salah satu juga edisi yang non reguler, yaitu yang berwarna seperti ini. Yang khas daripada Karmann Ghia ini, kenapa dia dihentikan penjualannya di edisi reguler? Pertama, dia memiliki berat yang cukup signifikan. Kemudian dia memiliki wingnya yang bisa lepas. Nah, ini kecenderungan inilah yang mungkin agak membahayakan ya untuk ukuran di anak-anak ini. Saya ambil contoh nih yang dari first edition tadi. Dia memiliki wing yang bisa lepas, dan ini mungkin untuk ukuran safety mainan buat anak-anak, karena memang umumnya yang harga mainline atau harga reguler itu ditujukan untuk levelnya anak-anak, sedangkan untuk edisi kolektor itu biasanya untuk edisi untuk 14 tahun ke atas. Jadi kemungkinan besar alasan kenapa ini dihentikan di reguler ya itu tadi, karena memang dia dari safety reasonnya yang cukup mungkin tidak bagus buat anak-anak. Sebenarnya Karmann Ghia yang edisi Hot Wheels ini memang masih banyak lagi, cuma saya tidak memilikinya karena ya pertama keterbatasan untuk mendapatkannya juga, karena umumnya yang edisi non reguler ini memang tidak umum masuk ke dalam gantungan-gantungan yang ada di toko-toko mainan di Indonesia. Jadi kita harus mendapatkan daripada item-item tertentu ini, khususnya yang non first edition itu, mungkin kita harus mencarinya di marketplace yang ada di eBay ataupun yang lainnya. Kita akan beralih ke merek yang lain, yaitu merek Matchbox. Nah, Matchbox sendiri itu mengeluarkan edisi Karmann Ghia-nya yang seperti ini ya. Dia ada keluar berwarna ungu, warna biru, warna merah, kemudian juga ada berwarna kuning. Masuk yang dikeluarkan oleh Matchbox ini yang edisi Lesney Edition cukup bagus ya menurut saya. Memang cuman dia mengeluarkan edisinya bukan bentuk sedan, istilahnya
Karmann Ghia yang bukan sedan, jadi Karmann Ghia yang convertible ataupun cabriolet. Ini bilang tahun 69 tipe 14 Karmann Ghia convertible. Jadi basic dari mobil ini adalah mobil tahun 69. Seperti diketahui tadi, Karmann Ghia itu mulai tahun 55 sampai tahun 74. Sebagai perbandingan yang lain adalah kita melihat bahwa Hot Wheels mengeluarkan dalam bentuk sedan, kemudian Matchbox mengeluarkan dalam bentuk cabriolet. Ini, sedangkan Hot Wheels sendiri mengeluarkan sudah 2 kali sebenarnya untuk ukuran reguler tadi ya. Sebagai perbandingan, di awal kan saya udah ceritakan bahwa dia memiliki floor pan yang sama. Nah, sekarang kita tinggal perbandingkan. Ini kan harusnya skalanya hampir sama, tapi kita bisa lihat bahwa secara postur Hot Wheels membuat lebih gendut ya, ataupun lebih lebar dan lebih besar dibandingkan yang dibikin oleh Matchbox. Merek lain yang membuat Karmann Ghia ini dalam bentuk sedan ataupun convertible itu adalah Johnny Lightning. Johnny Lightning bikin edisi Karmann Ghia yang cukup bagus sekali menurut saya, cukup detail. Nah, kita ketahui bahwa levelnya Karmann Ghia yang dikeluarkan oleh Johnny Lightning ini memang bukan untuk anak-anak. Jadi udah kelasnya adalah kelas kolektor. Kita bisa lihat dia menggunakan velg Porsche, kemudian detail di belakang kap mesin itu ada tulisan Karmann Ghia, kemudian dengan interior yang cukup cakep. Nah, Johnny Lightning sendiri mengeluarkan edisi-edisi Karmann Ghia ini banyak sekali, mungkin lebih dari 20 item ataupun lebih dari 20 warna ataupun varian. Nah, untuk edisi 1 ini seingat saya memang masuk Indonesia pada waktu itu melalui salah dari Inggris. Dari sini adalah perbandingan antara ini Hot Wheels, ini Johnny Lightning, yang mereka sama-sama mengklaim sebagai mungkin mendekati 164. Bisa kita lihat perbandingan 3 mobil size untuk skala 164. Ini ada juga contoh, 2 contoh produk daripada Johnny Lightning, Volkswagen Karmann Ghia. Memang ini adalah generasi Johnny Lightning sebelum sempat diambil oleh pihak Takara Tommy. Jadi waktu itu Johnny Lightning masih dipegang oleh Flying Mantis. Kita nggak tahu apakah di edisi Johnny Lightning yang sekarang itu juga keluar edisi-edisi Karmann Ghia yang tipe 164 ini, mendekati 164. Kemudian seingat saya Siku juga mengeluarkan edisi Karmann Ghia, ada yang berbentuk, seingat saya juga yang berbentuk convertible, cuman di sini tidak saya tampilkan. Lalu Hot Wheels juga sempat mengeluarkan edisi Volkswagen Karmann Ghia yang agak besar. Ini mungkin mendekati skalanya mungkin 143 lah ya, karena kita ambil perbandingan ini 143 yang dibikin oleh Martin. Ini barang antik karena memang dia tidak memiliki interior, kemudian cukup detail, besarnya kurang lebih hampir sama. Jadi bisa dikatakan ini adalah skala 143. Kita lihat perbandingan antara Karmann Ghia yang dibuat oleh Marklin dan Karmann Ghia 143 yang dibuat oleh Hot Wheels. Kita
perlihatkan lebih detail yang soal margin ini ya. Kita bisa lihat di bawahnya dia masih ini. Dan ini termasuk kalau menurut saya juga termasuk barang yang cukup tidak umum. Kita ambil lagi salah satu perbandingan lagi yang 143 yang dibuat oleh Wiking. Jadi bisa jadi ini bukan 143, ini bisa jadi ini 143. Jadi kadang-kadang memang kita agak sulit memperlihatkan 143 itu seperti apa. Kadang-kadang memang antara satu merek tertentu dengan merek yang lain, besaran menggambarkan 143 itu suka berbeda. Ini juga bisa dikatakan mungkin margin 148, who knows. Edisi yang Wiking ini memang terbuat dari plastik. Ini edisi mungkin perkiraan saya edisi 60-an atau 70-an, berbahan plastik. Kemudian dia merupakan sepertinya produk resmi daripada Volkswagen. Ini saya lihatkan. Nah, untuk Karman Ghia ini sendiri, dia juga memiliki kalau nggak salah skala HO. Skala HO itu kurang lebih seperti ini, saya akan tunjukkan ini skala HO. Ini juga skala HO. Kemudian merek AMW. Dan merek ini. Ini skala 187. Terbuat dari plastik dan umumnya buat diorama daripada kereta api untuk teman-teman yang bermain dengan mobil train. Ini juga ada dari produk IMU 187 juga. Dan ini sebenarnya bisa dibuka, sebentar saya tunjukkan. Bisa dilihat dengan skala yang cukup kecil, yaitu skala 187 ataupun skala HO. Karman Ghia memiliki engine yang cukup detail untuk skalanya, kemudian pintunya bisa dibuka, kap bagasinya bisa dibuka. Jadi memang cukup unik lah untuk skala HO. Ada juga di skala N. Skala N itu skalanya 1:160. Cuman saya tidak memilikinya, tapi seingat saya ada. Dan yang ada juga yang edisi daripada Micro Machine. Tetap dia membuat Karman Ghia dalam bentuk sedan. Bahkan ada beberapa merek mainan yang tidak jelas, tapi kita bisa lihat dari profilnya itu merupakan mobil-mobilan yang menunjukkan bahwa itu adalah Karman Ghia. Seperti ini. Ini juga. Jadi walaupun mainan itu hanya sekedar mainan plastik, tapi dari profilnya kita bisa tahu bahwa ini adalah mobil daripada Karman Ghia Convertible dan juga Karman Ghia yang sedan. Selain merek-merek yang tadi saya sebutkan, ada juga merek Jadatos mengeluarkan Karman Ghia seperti ini. Dia mengeluarkan berbagai skala. Seingat saya dia keluar di skala ini 164, kemudian keluar di skala 124. Kalau nggak salah juga mungkin dia keluar di skala 124 lah yang paling banyak. Dan juga varian dari mobil ini sangat banyak, walaupun dia lebih cenderung ke mobil-mobil yang bertemakan hot rod ataupun drag race ataupun mobil pro street ataupun mobil-mobil yang
bukan mobil-mobil standar daripada Karmann Ghia. Berikutnya kita akan pindah ke Karmann Ghia yang lain, yaitu yang dinamakan sebagai tipe 34 Karmann Ghia. Kebetulan saya hanya memiliki tipe 34 Karmann Ghia dalam berbentuk sedan itu hanya di skala 187. Karena memang untuk tipe 34 ini cukup unik karena dia lebih berbentuk yang seperti ini ya. Bisa dilihat close up-nya. Ini pertama kali dirilis pada tahun 61. Dia bersasiskan ataupun berbasis daripada tipe mobil-mobil tipe 34, yaitu mobil-mobil mobil-mobil varian. Ada varian fastback, ada varian squareback ataupun notchback. Makanya dia disebut sebagai tipe 34. Tipe 34 Karmann Ghia ini diproduksi mulai tahun 61 dengan mesin 1500 cc. Dia di Jerman dinamakan sebagai Der Group Karmann ataupun The Big Karmann. Sedangkan di daerah lain bisa dikatakan sebagai ada Razor Edge Ghia ataupun European Ghia ataupun Type 3 Ghia. Mobil ini cukup bagus dan di Indonesia mobil ini cukup adalah khususnya udah di tangan-tangan para kolektor VW, dan harganya sudah luar biasa sekali karena mobil ini adalah mobil yang sangat cakep ataupun cantik. Nah, untuk edisi diecastnya, seingat saya yang mengeluarkan tipe 34 Karmann Ghia berbentuk sedan itu hanya merek Siku, tapi saya tidak memilikinya. Konon kabarnya Om Tommy Novel tuh punya tuh, cuman ya saya tidak bisa, belum sempat kemudian untuk meminjam sebagai bagian dari konten ini. Tapi yang lebih unik lagi adalah dengan Matchbox. Matchbox mengeluarkan tipe 34 yang convertible. Ya udah keluar beberapa warna, ini salah satu warnanya, kita akan bukakan. Ini konon kabarnya juga didesain oleh desainernya Hot Wheels, yaitu Phil Railman. Benar enggaknya mungkin ya teman-teman bisa mengkonfirmasi di komen. Jadi ini adalah mobil daripada Karmann tipe 34 yang convertible. Kenapa ini saya bilang unik? Karena ini mobil aslinya tidak pernah diproduksi secara massal. Jadi mobil ini aslinya hanya keluar di bentuk prototipe. Tapi Matchbox bisa membuat detail mobil ini dengan cukup bagus dan cukup menarik, dan sudah keluar di beberapa bermacam-macam warna yang cukup indah, dan sempat juga menjadi mobil event di komunitas Matchbox yang ada di Jerman ataupun di Eropa. Sebagai penutup daripada konten ini, kita akan lihatkan beberapa iklan-iklan yang pernah dikeluarkan oleh Karmann Ghia ataupun oleh Volkswagen. Jadi dia bisa membandingkan, mungkin pada eranya itu tidak jadi masalah membandingkan satu produk dengan produk lainnya sebagai bagian daripada iklan. Mungkin sekarang jadi masalah, mungkin ya. Ini hanya pendapat pribadi aja. Jadi ada Karmann Ghia yang dua ini, saya kurang paham juga nih mobil apa duanya. Ada Ferrari sama apa ini? Satu lagi Maserati. Jadi dibandingkan antara Ferrari GTB 4 yang di sebelah kiri, kemudian adanya Maserati ya Maserati Meksiko yang di atas, yang di depan. Jadi bisa dibandingkan seperti ini. Kemudian juga ada iklan seperti ini, ada iklan daripada Karmann Ghia. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi iklan-iklan daripada Karmann Ghia, tapi saya tidak memilikinya. Ini yang kebetulan yang saya miliki.
Juga ini saking menunjukkan bahwa ini mobil kencang, jadi waktu di foto pun jadi blur. Jadi zaman dulu kan belum ada high speed camera tuh belum ada. Jadi memang dia termasuk kategorinya dalam mobil sports car. Demikian konten kita kali ini. Jika ada saran atau masukan atau ada komen silahkan tulis di bawah. Sampai ketemu sharing bersama Daikespediana dan Toyspediana berikutnya.